so far. Don't need to run so fast. Sometimes we come last, but we did our best. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end. Then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end. Then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I'll keep on making those new mistakes. I'll keep on making them every day. Those new mistakes. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end. Then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I can fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end. I'll start again. I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I can fail. I won't give up. Halo, selamat datang teman-teman semua. Jadi untuk BRC ketiga ini nanti akan dimulai jam 10 ya. Dan kalian jangan lupa untuk ajakin teman-teman yang lain untuk join di BRC volume ketiga. Selamat datang semua. Harimu hari ini, apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni
bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, oh, cuma dirimu untukku, bentuk cinta itu kamu. Oh ya kamu. Sekali lagi selamat datang teman-teman semua di BRC volume ketiga. BRC ini akan dimulai nanti jam 10 dan jangan lupa kalian untuk mengajak teman-teman lain untuk segera join di BRC volume ketiga ya teman-teman. Open sky, oh my, baby I'm trying. Boy I hear you in my dreams, I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Lima menit menuju acara BRC teman-teman jangan lupa untuk ajakin teman-teman lainnya untuk segera bergabung di BRC volume ketiga ini. Nah, bener banget tuh. Ajakin teman-teman kelas atau jurusan maupun fakultasnya biar makin ramai acaranya. Yuk ajakin teman-temannya. They say I'm full, lost my appetite. Hell no. Keep on pushing like a dealer. Hell no. Keep on shooting Reggie Miller. Hell no. Go on, give them all the finger. You gotta set the score right, call it Hanzema.
Night time wherever I go. I took a chance like I'm from Chicago. 100 plus in that Murcielago. About to go, hey, turn it to the Congo. Baby, I got me. Baby, I got me. Yeah, that's all I need. Yeah, that's all I need. Baby, I got me. Only friend I need. Playing on my team is someone like me. Baby, no way. Watch me while I do my thing. Oh, baby, no way. Are you fucking with the thing? Out here pronto. Hit 'em with a dope, set a combo. Running through your block, no fumble. About to kill 'em all, where the show go. See, I gotta go for mine. Been jumping, that money on my mind. Jamaican club, I'm staying on the grind. Dirty wine, don't step on this landmine. Ben I keep on the lay. You tryna take flight, do what I say. 100 plus Vogues on the highway. Watch a new car dash, call me Kylie. Baby, I got me. Baby, I got me. Yeah, that's all I need. Yeah, that's all I need. Baby, I got me. Only friend I need. Playing on my team is someone like me. Baby, no way. Watch me while I do my thing. Oh, baby, no way. Are you fucking with the thing? Are you working with some cash? Yeah, cash, yeah. 100,000 on the dash, yeah. Dash, yeah. All the ladies shaking fast, yeah. Fast, yeah. Now Vogue on that ass, yeah. Yeah, we in there. Are you working with some cash? Yeah, cash, yeah. 100,000 on the dash, yeah. Dash, yeah. All the ladies shaking fast, yeah. Fast, yeah. Now Vogue on that ass, yeah. Yeah, we in here. Baby, I got me. Baby, I got me. Yeah, that's all I need. Yeah, that's all I need. Baby, I got me. Only friend I need. Playing on my team is someone like me. Baby, no way. Watch me while I do my thing. Oh, baby, no way. Are you fucking with the thing? Are you fucking with the thing? Halo, salam kenal dari kami, Menjadi Manusia. Di podcast yang eksklusif hadir di Spotify. Selamat datang teman-teman semua. Ayo ajakin teman-teman yang lainnya ya untuk segera join di BRC volume ketiga, dan kami ucapkan selamat datang untuk Mbak Genta Mahardika yang baru banget berjoin. Halo Mbak, selamat datang. Halo Mbak. Oke, kita masih menunggu peserta untuk join ya Mbak, sebentar. Breathing, but I've been dying inside. Nothing new and nothing feels right. Deja vu, so I close my eyes. Let the demons sing me a lullaby. Today's a present that I don't want. Oke, teman-teman, karena udah jam 10 nih waktunya untuk mulai acara. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan.
Perkenalkan teman-teman, saya Truli Rizky, selaku staf ahli dari Departemen Penelitian yang kali ini berkesempatan untuk nemenin acara dari awal sampai akhir. Dan tentunya aku nggak sendirian, aku akan ditemenin sama... Halo, aku Miska dari Departemen Penelitian. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi Niska. Nah, gimana nih kabar kalian? Bisa banget kasih reaction atau ramein kolom chat. Yuk. Nah, kabar Gimana kalian sendiri teman-teman gimana? kabarnya? Alhamdulillah aku baik Niska. Kamu gimana kabarnya? Baik? Baik banget. Wah, ini Oke, teman-teman kabarnya semua gimana nih kabarnya? Dikit lagi kuliah selesai kan ya, senang. Nggak selesai sih, cuma break sebentar sebelum ke semester berikutnya. Wah, ada yang masih UAS nih. Nah, tapi daripada kalian mikirin UAS, pagi-pagi gini harus semangat dong. Karena kita hari ini ada webinar Baris Research Class. Nah, Baris Research Class ini apa sih, Kak Truli? BRC tentunya pasti sebagian dari teman-teman di sini udah nggak asing lagi lah ya sama yang namanya BRC. Secara BRC itu adalah salah satu proker dari Departemen Penelitian Baris yang udah hits. Oke, dari namanya aja BRC ya, Baris Research Class. Jadi webinar ini akan membahas mengenai seputar penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah. Dan untuk khusus banget hari ini nih Niska, kita bakal mengupas tuntas mengenai penyusunan bab 3. Kayak gitu Niska. Nah, itu tadi mengenai informasi BRC. Nah, sebelum beranjak ke agenda selanjutnya, alangkah baiknya kita mengawali acara ini dengan berdoa. Berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, acara selanjutnya apa sih ini, Kak Truli? Oke, sebelum kita beranjak nih ke acara selanjutnya, aku mau ngingetin dulu ke teman-teman untuk mengubah format nama menjadi peserta underscore nama kalian. Dan jangan lupa nih bagi kalian yang memang tidak berhalangan untuk on cam, diharapkan untuk on cam dan menggunakan virtual background yang telah kami berikan ya teman-teman. Dan kami mohon maaf nih selaku MC nggak bisa menggunakan virtual background karena ada sedikit hambatan sehingga tidak bisa menggunakannya kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang nggak berhambatan boleh banget dipakai virtual backgroundnya ya. Baik, nah bagi peserta yang berhadir, silakan mengisi link presensi kedatangan dan jangan lupa untuk screenshot Zoom-nya sebagai bukti kehadiran. Seperti itu. Nah, sembari nunggu teman-teman untuk mengisi presensi kedatangan, agenda kita selanjutnya apa nih lagi, Kak Truli? Sebenarnya nggak perlu berlama-lama lagi sih ya Niska. Setelah ini tuh kita akan mendengarkan materi yang akan diberikan oleh Mbak Gentai seperti itu. Jadi seperti yang tadi udah aku singgung bahwa hari ini kita akan mengupas mengenai penyusunan bab 3 dan pemateri kita hari ini ada Mbak Genta Mahardika dari jurusan Sosiologi FISIP UB. Mungkin aku sapa dulu kali ya. Halo Mbak Genta, selamat pagi. Selamat pagi, Truli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Genta gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih tetap di Malang nih. Oke, berarti masih di Malang ya Mbak? Dari awal emang di Malang apa gimana Mbak? Ya karena tinggalnya sudah di Malang, jadi nggak kemana-mana. Oh iya, oke. Berarti domisili Malang memang. Oke, teman-teman nih, tanpa berlama-lama lagi, biar kita mengetahui bagaimana track record Mbak Genta sendiri di bidang penelitian, boleh banget langsung kita tampilin dan bacain kurikulum vitae dari Mbak Genta. Baik, jadi Mbak Genta yang bernama lengkap Genta Mahardika Rozalina ini merupakan dosen jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Mungkin kita bisa lihat langsung ya penelitian terbaru beliau. Baik, wah banyak sekali nih ya penelitian beliau. Nah, di penelitian terbaru di tahun 2020,
beliau ada melakukan penelitian mengenai relasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terhadap masyarakat adat Tengger dalam tata kelola ekowisata. Dan sebelumnya, beliau juga melakukan penelitian mengenai indeks kesiapan masyarakat sekitar objek wisata heritage pasca penetapan kawasan ekonomi khusus klaster pariwisata di Kecamatan Singosari. Mungkin selanjutnya kita bisa lihat publikasi jurnal ilmiah ya. Nah, Mbak Gentanya ada melakukan publikasi jurnal ilmiah baik bereputasi nasional maupun internasional. Nah, di publikasi jurnal ilmiah terbaru gitu, beliau ada mempublikasikan jurnal ilmiah yang berjudul Nah, Participatory Mapping for Disasters in Tulung Rejo Village, Bumi Aji Subdistrict, Batu City. Dan yang terdahulu, beliau ada mempublikasikan jurnal ilmiah dengan judul Gunung Ronggo Village Famous and Legend Rituals, Human Evolution, Adaptation, and Symbols in Simultaneous Planting Activities. Baik, seperti itu. Nah, itu dia teman-teman kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Tentunya sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Tentunya aja nih teman-teman jangan sampai kita kelewatan saat nanti Mbak Genta menyampaikan materi, karena bakal sayang banget kalau misalnya ada yang miss gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman udah siapin catatan di dekat teman-teman semua gitu untuk nyimak penjelasan dari Mbak Genta nanti kayak gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku persilahkan untuk Mbak Genta Mahardika, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih buat kesempatannya. Pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Ketua Umum Baris, Mas Hikam Putra Pradipta ya, kemudian Ketua Pelaksana hari ini, Michelle Gloria Effendi, kemudian Mbak Safira yang selalu saya ributin dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan, termasuk juga seluruh panitia dan peserta yang meluangkan waktu di hari Sabtu ini. Saya sangat senang sekali dapat diundang di acara Baris, Badan Riset Ilmu Sosial, karena dulu saya menjadi salah satu mahasiswa yang juga ikut berkontribusi atas berdirinya Baris ini di tahun 2007 pada saat itu. Dan kebetulan sekali teman saya, Mas Luke, gitu ya, satu angkatan dengan saya, beliau di hubungan internasional dulu, kami sama-sama memulai kegiatan menulis saat menjadi perwakilan program ilmu sosial. Jadi ceritanya begitu. Jadi Baris ini bukan lembaga yang baru saya kenal, tetapi saya dulu pernah berkecimpung di situ. Walaupun saya tidak berkecimpung secara langsung, tetapi obrolan-obrolan awal bagaimana Baris berdiri, saya masih ingat sekali kenangan-kenangan itu di zaman waktu masih S1 dulu. Saya mohon izin untuk ini ya, share screen, PowerPoint. Semoga sudah terlihat ya di teman-teman ya. Saya memberi judul pada diskusi hari ini adalah menelusuri bab 3. Sebenarnya saya ingin bertanya-tanya, mengajak diskusi dengan kalian, sebenarnya bab 3 itu apa sih gitu ya. Ketika membuat proposal itu kan ada urutan bab 1, 2 dan 3 gitu kan. Apakah kemudian bab 3 ini adalah bab yang kemudian harus dikerjakan belakangan begitu ya, harus dipikirkan paling terakhir, ataukah sebenarnya 3 ini adalah salah satu bab yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita kemudian benar-benar siap untuk ke lapangan. Nah, kira-kira itu gambaran yang akan saya ingin saya diskusikan dengan teman-teman semuanya. Jadi mungkin saya ingin model diskusinya santai saja begitu ya, karena kan kita tidak di ruang kelas. Saya punya 2 cerita gitu ya, 2 cerita yang nanti kalian bisa melakukan voting di Mentimeter. Saya minta ke panitia nanti untuk bisa share gitu ya Mentimeternya. Semoga terlihat agak kecil-kecil gitu ya. Saya punya 2 cerita gitu ya, cerita ini sama, prinsipnya sama. Hanya saja saya menginginkan kalian untuk menebak manakah yang kemudian bercirikan
model penelitian kualitatif. Karena saya melihat beberapa minggu yang kemarin begitu ya, Mbak Rinda itu sudah memberikan materi tentang bab 1 dan bab 2. Khususnya adalah apa sih sebenarnya penelitian kualitatif itu. Nah, sekarang saya ingin ngetes kalian gitu ya, ngajak bermain kalian, kira-kira yang mana yang bercirikan penelitian kualitatif. Ada cerita A, kemudian ada cerita B gitu ya. Saya fokus gitu ya pada rumusan masalah. Cerita A, saya mungkin baca singkat aja gitu ya. Saya bertemu dengan seorang perempuan di saat sedang menunggu kereta api. Sebelumnya saya tidak benar-benar kenal dengannya, namun pada saat berkenalan, saya merasa dia adalah pribadi yang cerdas. Menceritakan banyak hal tentang Kota Malang, sampai kemudian saya bertanya tentang pengalaman dia selama tinggal di Kota Malang. Akhirnya saya mengetahui bahwa dia adalah salah satu mahasiswa di tahun ketiga yang sedang menempuh studi di salah satu jurusan yang ada di FISIP Universitas Brawijaya. Saya, sebagai mahasiswa baru di tahun 2020, bertanya tentang pengalaman dia selama menjadi mahasiswa. Akhirnya saya mengetahui benar beda antara saya dan dia. Saya adalah generasi mahasiswa yang sama sekali belum benar-benar menginjakkan kaki di Kota Malang. Bertemu secara langsung dengan teman-teman satu kelas saja hanya melalui telepon genggam. Pandemi global telah membuat saya dan dia benar-benar berbeda saat ini. Rumusan masalah di cerita A adalah bagaimana perbedaan dalam memaknai identitas dari kata mahasiswa dalam perspektif mahasiswa di tahun pertama dengan di tahun ketiga di era pandemi global. Itu rumusan masalah dari cerita A. Cerita B gitu ya, mengawalnya adalah identitas dipahami sebagai pengetahuan individu bahwa ia milik kelompok sosial tertentu yang bersama-sama dengan beberapa makna emosional dan nilai dari keanggotaan kelompok. Semua cerita ke bawah sama persis. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh status identitas mahasiswa terhadap situasi pandemi global COVID-19. Nah, itu adalah 2 cerita. Sekarang saya akan tunjukkan Mentimeternya. Kalian bisa bisa isi. Sudah di-share ya Mentimeternya ya? Oke. Silakan peserta webinar untuk mengisi Mentimeternya. Saya mungkin harus lihat gitu ya, perlihatkan. Oke. Oke, masih 5 orang yang ngisi. Berapa orang yang hadir hari ini ya? Oke. Cerita A masih mendahului ini. Votingnya lebih tinggi daripada cerita B. Oke, berarti pilihan mayoritas dari teman-teman adalah di cerita A. Kalau saya nanti boleh tanya gitu ya, siapa yang memilih cerita A dan siapa yang memilih cerita B, bisa ya? Saya tanya dulu deh, ke yang memilih cerita B, siapa ini? Ada yang mau mengaktifkan mikrofonnya? Ada yang mengaktifkan mikrofonnya? Atau pada malu nih? Nah, siapa yang memilih B? Atau mungkin kenapa ada yang memilih A yang lebih banyak? Truli ikutan milih nggak? Atau misal ikut milih nggak tadi? Ikut, Mbak. Ikut, oke. Milih apa Iya. kamu, Truli? Aku milih yang A. Kenapa milih A? Apa ya? Yang aku tahu sih sebenarnya nggak terlalu, maksudnya pengetahuanku juga belum terlalu jelas juga. Yang aku tahu itu kalau misalnya pengaruh atau ada yang berhubungan itu adalah kuanti. Jadi aku milih yang A
kuali, karena yang di cerita B itu pengaruh status identitas mahasiswa terhadap situasi pandemi. Ada hubungan, ada keterkaitan hubungan itu. Yang aku tahu itu adalah kuanti, Mbak. Kayak gitu sih, Mbak. Itu yang kuanti yang B berarti. Iya, yang B. Oke. Makanya kuali yang A. Oke. Saya ingin tanya satu orang lagi. Mungkin ketua pelaksana kalau bisa. Iya, kalau saya juga milih yang A, yang kualitatif tadi. Karena setahu saya juga kalau pengaruh itu harus dihitung pakai rumus-rumus yang kuantitatif. Lalu yang A itu kan bagaimana perbedaan dalam memaknai. Nah, itu saya merasa itu masuknya di kualitatif. Seperti itu, Mbak Genta. Oke. Jawaban kalian benar semua gitu ya. Jawabannya yang A. Tapi nanti saya akan sedikit ulas gitu ya. Setelah saya menjelaskan slide yang paling terakhir, kemudian saya akan balik lagi. Kenapa kemudian yang A gitu ya? Kenapa kemudian milihnya yang adalah yang A? Saya lanjutkan dulu aja. Oke, terima kasih kalian sudah voting di Mentimeter. Nah, ada sebuah buku gitu ya, ada sebuah buku. Kalian ada yang pernah tahu nggak buku ini? Pernah lihat nggak tentang buku ini? Nggak pernah lihat ya? Buku ini buku lama sebenarnya, dia diterbitkan ulang itu di tahun 2000. Jadi di tahun 2009, saya pertama kali belajar di mata kuliah namanya metode penelitian sosial atau sosiologi ya, saya lupa. Itu di semester 3 kalau nggak salah. Waktu itu dosen saya itu memberikan beberapa buku gitu ya. Macam-macam lah. Ada bukunya siapa yang metode yang sering dipakai oleh mahasiswa, kemudian ada bukunya yang sering dipakai ya sampai sekarang tuh Sugiono gitu ya, Sugiono, kemudian siapa lagi ya, Mills and Haberman, kemudian salah satunya ini bukunya adalah Denzin dan Lincoln gitu ya. Judulnya adalah Handbook of Qualitative Research. Buku ini adalah buku yang paling tebal pada saat itu. Ditampilkan, ditaruh di meja gitu ya. Namanya mahasiswa yang baru belajar metode itu kan kayak terkesima gitu ya. Bukunya banyak banget nih belajar metode. Terus kemudian yang jadi pertanyaan itu adalah buku apa yang sebenarnya layak dibaca atau dipilih pada saat itu. Biasa ya mahasiswa kan selalu berpikirnya seperti itu. Dan kalau bisa bacanya yang tipis-tipis aja gitu ya. Dan berbahasa Indonesia. Nah, kebetulan buku ini sudah diterjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia. Entah kenapa saya tertarik pada saat itu pada buku ini gitu ya, pada buku ini. Nah, dia yang paling tebal. Pikir saya adalah kalau sebuah buku paling tebal berarti dia lebih jelas gitu ya, lebih jelas atau mungkin bayangan saya dia lebih rinci dalam menuntun saya sebagai seorang mahasiswa yang masih sangat awam sekali untuk belajar bagaimana melakukan sebuah riset yang kemudian itu masuk ke dalam jenis kualitatif gitu ya. Nah, pada saat itu teman-teman saya yang lain tuh lebih banyak milih yang Sugiono. Terus kemudian siapa lagi itu ya, saya agak lupa, itu ada bukunya warna hijau itu yang sampai sekarang dari zaman saya dulu kuliah sampai di mahasiswa saya itu masih dipakai sampai sekarang. Ternyata preferensinya lebih banyak di situ. Nah, ada sebuah pernyataan yang sampai sekarang itu menginspirasi sekali tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Lebih tepatnya adalah bagaimana sih sebenarnya menempatkan atau menjalankan sebuah penelitian, khususnya ketika Anda masuk ke dalam yang namanya bab 3 gitu ya. Karena saya dapat amanah untuk menjelaskan tentang bab 3, maka saya keluarkan pernyataan ampuh yang dari dulu itu saya gunakan dan terngiang-ngiang sekali. Ini ada di dalam bukunya Denzin sama Lincoln, di halaman 114. Ini tulisannya Gans. Gans itu melakukan sebuah riset tahun 1954, itu jurnalnya. Bicara tentang sebuah riset kawasan urban, itu kalau nggak salah di Amerika. Jadi ini pernyataannya. Jika peneliti, gitu ya, ini terkait dengan metode. Metode itu nanti saya jelaskan, bab 3 metode itu apa sih gitu ya. Jika peneliti benar-benar jujur kepada masyarakat perihal aktivitas penelitiannya, maka masyarakat pasti berupaya untuk menutupi berbagai tindakan dan sikap yang mereka pandang tidak diinginkan. Jadi masyarakat itu bakalan tidak jujur
ketika Anda menyatakan secara tegas bahwa saya sedang melakukan sebuah riset atau penelitian. Dan ketidakjujuran pun tidak luput dari sikap masyarakat itu. Sebagai akibatnya, ini yang menarik sekali pada saat itu. Saya memikirkan keras pada saat itu, apa yang maksudnya itu? Sebagai akibatnya adalah peneliti harus bertindak jujur, bertindak tidak jujur, untuk memperoleh data yang jujur. Jadi Anda, ketika melakukan sebuah riset, ketika Anda sedang ingin merencanakan penulisan bab 3, Anda akan didesak untuk memikirkan bagaimana Anda akan menampilkan diri Anda ketika Anda turun ke lapang. Anda akan memainkan peran yang semacam apa? Anda akan bertemu dengan orang, karena ini kualitatif maka menyebutnya informan ya. Kalau kuantitatif itu kan responden. Kenapa responden? Karena dia tidak diberikan kesempatan untuk memberikan informasi lebih, karena pertanyaan itu sudah dibatasi oleh seorang peneliti, gitu ya. Makanya dia hanya bisa merespon, disebutnya sebagai responden. Karena kita sedang meriset kualitatif, disebut sebagai informan, gitu ya. Jangan terbalik-balik, gitu ya. Kenapa kok informan? Dia memberikan informasi lebih karena peneliti membatasi ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kemudian tertutup, gitu ya. Nanti ini terkait dengan isi-isi di dalam sistematika bab 3. Jadi di dalam pernyataan ini, saya belajar benar bahwa dalam sebuah riset kualitatif itu menuntut seorang peneliti untuk menyusun penelitiannya dengan cara dia mau menampilkan diri semacam apa, gitu ya. Apakah saya harus memperkenalkan, hai, nama saya Ginta, saya sedang melakukan penelitian ini. Apakah semacam itu? Ataukah, gitu ya, Anda melakukan observasi sampai orang yang akan Anda wawancara tidak sadar bahwa dia sedang diteliti. Ini yang kemudian menjadi beda sekali antara penelitian dengan model kuantitatif dan penelitian dengan model kualitatif. Nah, susah nggak Mbak Ginta? Susah, gitu ya. Kenapa susahnya? Anda sedang dituntut untuk berpura-pura, gitu ya, dengan serangkaian metode yang harus Anda pilih, macam-macam bentuknya, gitu ya, macam-macam sekali bentuknya. Ada yang pendekatan studi kasus, ada etnografi, ada etnometodologi dan lain sebagainya, gitu ya. Yang mana pendekatan-pendekatan itu dipilih, gitu ya, dipilih oleh peneliti sesuai dengan situasi di lapangan. Karena memang kita sedang meriset kualitatif. Jadi banyak omongan bahwa riset kualitatif itu gampang banget, gitu ya. Pokoknya kan tinggal wawancara orang aja. Pokoknya kan tinggal kita datang ke tempat orang, gitu ya, kita wawancara dia, rekam data, olah data, selesai. Kalau kuantitatif itu susah sekali. Kenapa? Isinya angka, gitu ya, harus mengolah ini dan itu. Padahal, gitu ya, kalau saya bilang akan lebih mudah melakukan riset kuantitatif. Kenapa? Udah jelas di awal, gitu ya, sudah jelas. Anda mau meneliti berapa, sampelnya jumlahnya berapa, gitu ya, dari populasi berapa, kita tinggal ketemu orang yang semacam apa. Kalau misalnya kita nggak ketemu dia, kita harus mengambil langkah yang semacam apa. Pokoknya tinggal untung-untungan aja lah kamu ketemu dengan respondennya. Tapi kalau informan, gitu ya, kepiawaian Anda untuk memberikan pertanyaan, bagaimana Anda merencanakan semua riset Anda, ini adalah sesuatu yang tidak dapat tertebak. Nah, itu adalah ciri-ciri dari model riset kualitatif. Jadi kalau saya bilang, mahasiswa kita tanya, kenapa ngambil kualitatif? Karena nggak ada angka-angkanya, Mbak, dan itu lebih gampang. Tunggu dulu, apakah Anda piawai dalam melakukan wawancara? Itu yang selalu jadi pertanyaan. Nah, ini yang kemudian mendasari, gitu ya, bahwa peneliti harus bertindak tidak jujur. Tidak jujur itu kayak gimana sih, Mbak, gitu ya. Mbak Genta akan bahas, gitu ya, di slide selanjutnya. Oke, termasuk ini juga, saya menjadi penting sekali untuk mengingatkan adik-adik, gitu ya, apa sih beda metodologi dan metode? Karena ada yang menyebutkan bab 3 metodologi, masih ada yang begitu, gitu ya, masih ada yang begitu. Metodologi itu adalah ilmu tentang metode, seperti pembentukan konsep, preposisi, hipotesis, kemudian metode itu sendiri. Jadi rangkaian keseluruhan dari penelitian, gitu ya, untuk mengetahui satu hal itu disebut sebagai metodologi, gitu ya, dengan cara melakukan penelitian, gitu ya. Jadi termasuk bagaimana konsep itu dibangun, gitu ya, bagaimana seorang tokoh teoretikus itu membangun pernyataan-pernyataannya yang berbentuk konsep ataupun teori, itu disebut sebagai bagian dari metodologi. Dan bab 3, gitu ya, bab 3 itu adalah metode, gitu ya. Bab 3 itu metode. Oke.
Saya kasih ilustrasi itu gitu ya. Jadi jangan menyebut bab 3 itu metodologi gitu ya, penelitian itu salah gitu ya, salah kaprah. Yang benar adalah bab 3 itu metode penelitian. Metode itu apa? Metode ya. Metode itu cara gitu ya. Cara untuk mendapatkan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diuraikan dalam rumusan masalah. Jika kualitatif, ini ya, jika kualitatif, maka penggunaan logika penelitiannya adalah bersifat induktif, gitu ya. Kalau kalian belajar itu ya, ini biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat ujian komprehensif, gitu ya. Anda riset apa? Kuantitatif. Logika penelitiannya apa? Induktif atau deduktif, gitu ya. Mahasiswa sering apa ya, gitu ya. Sering lupa biasanya, gitu ya. Pokoknya kalau kualitatif itu induktif. Apa sih sebenarnya induktif itu? Nah, Mbak Genta tuliskan penjelasan dari fakta-fakta yang secara khusus gitu ya ditarik ke arah umum. Saya balik lagi ya ke slide yang cerita itu ya. Kenapa induktif? Nah, ini jawabannya. Sebenarnya selain kalian berfokus pada kata rumusan masalah, tadi kan ada yang menyebutkan karena ada kata pengaruh Mbak gitu ya, sehingga ini disebut sebagai penelitian bukan kualitatif tetapi kuantitatif. Ya, benar gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian cermati, ini loh teman-teman. Jadi kalau kalian menulis latar belakang, yang paling penting adalah kalau Anda sedang ingin melakukan penelitian dengan model kuantitatif, artinya logikanya deduktif, itu diawali dari menurunkan teori atau konsep, gitu ya. Menurunkan teori atau konsep. Cek cerita B. Mbak Ginta di sini menuliskan tentang apa itu definisi identitas. Clear ya. Anda sedang menurunkan konsep atau teori, Anda sedang ingin mengukur itu, Anda sedang ingin mengetahui benar enggak, gitu ya. Dalam ilmiahnya adalah hipotesanya apa namanya H1 atau H0, diterima atau ditolak. Apa? Tentang teori identitas, ya. Saya menjelaskan di sini itu ya. Identitas dipahami sebagai pengetahuan. Ini adalah sebuah definisi teori tentang teori identitas sosial, gitu ya. Nah, sedangkan kenapa kalian harus memilih cerita A? Karena cerita A itu diawali dari fakta-fakta yang disusun oleh saya, gitu ya, ke dalam sebuah cerita yang kemudian itu dapat ditangkap. Gitu. Ditangkapnya apa? Ini ada sebuah cerita, gitu ya. Saya ceritakan ini fakta-fakta, gitu ya, sebuah fakta yang saya ceritakan. Kemudian saya menutupnya dengan sebuah fenomena yang sangat umum sekali, yaitu pandemi global. Sebenarnya saya pengen cerita, gitu ya. Singkatnya adalah saya ketemu orang, kemudian orang itu beda angkatan dengan saya gitu ya, beda angkatan dengan saya nggak punya pengalaman secara langsung itu ke kampus gitu ya, di tahun 2020 nih mahasiswa angkatan 2020, sedangkan dia sudah pernah ke kampus dan dia sudah ngerti kampus itu kayak apa, feel-nya menjadi mahasiswa di kampus itu kayak apa gitu. Makanya kemudian saya ingin menanyai lebih lanjut karena ciri dari penelitian kualitatif adalah ingin mendeskripsikan, ingin menjelaskan dengan model thick description, gitu ya, deskripsi mendalam tentang apapun itu. Nah, kebetulan ceritanya adalah tentang saya ingin tahu bagaimana Anda, gitu ya, semuanya itu memaknai tentang identitas dari kata mahasiswanya. Jadi Anda mengartikan apa nih tentang mahasiswa, gitu ya? Katanya mahasiswa, tapi kok nggak pernah datang ke kampus, kan gitu loh. Maksudnya saya menemukan membuat gap penelitian bahwa seharusnya gitu ya, seharusnya dosen dasolen seharusnya yang namanya mahasiswa tuh pernah menginjakkan kaki ke kampus gitu loh seharusnya. Tapi ternyata senyatanya enggak, gara-gara apa? Pandemi global. Nah, ini adalah cerita-cerita fakta-fakta gitu ya yang saya kemudian tarik ke dalam fenomena. Kenapa kok ada fakta begitu? Ada fenomena umum nih, ada pandemi global. Nah, ini adalah model dari penulisan latar belakang ya, sebenarnya penulisan latar belakang dari kualitatif. Jadi di sini clear sekali ya, kalau Anda riset kuantitatif dari sebuah fakta, tetapi dari sebuah konsep teori, itu cara menyusunnya. Jadi baik, ya. Jadi nggak Anda mau Anda sekolah di Amerika, mau di mana, intinya Anda harus punya teori atau konsep yang diturunkan. Intinya itu. Mau Anda di Sumatera, Anda di Papua, itu bukan hal yang menjadi penting gitu dalam riset kuantitatif. Yang penting adalah Anda sedang ingin mengukur apa, gitu ya. Oke, kebetulan di sini yang ingin diukur adalah pengaruh status identitas mahasiswa terhadap situasi pandemi global. Ada nggak sih pengaruhnya? Ketika Anda mahasiswa angkatan 2020
punya status mahasiswa di angkatan itu dengan situasi pandemi global. Ketika Anda mahasiswa angkatan 2016 gitu ya, dengan situasi pandemi global. Nah, kira-kira ada pengaruh nggak? Kan gitu. Nah, semoga pemahaman ini bisa mudah diterima ya oleh teman-teman ya. Jadi apapun itu risetnya, yang paling penting adalah kuncinya adalah cek di latar belakang. Makanya yang menjadi penting adalah tantangan menjadi menjadi seorang peneliti ketika nulis latar belakang adalah Anda mau menempatkan fenomena Anda itu dalam kerangka atau logika berpikir apa, kuantitatif atau kualitatif. Apapun itu isunya gitu ya. Kalau sampai Anda mengatakan bahwa saya riset kualitatif Mbak Genta, tapi kok memulainya dari konsep ya, nuruninnya. Kok memulainya dari teori ya, berarti logika Anda salah, gitu ya. Anda harusnya memulai dari sebuah fakta. Makanya, gitu ya, makanya riset kualitatif itu terkenal sekali dengan riset yang harus turun lapang, dalam artian Anda harus melakukan serangkaian-serangkaian metode yang agak berbeda dengan kuantitatif. Nah, kita coba cek ya, bedanya apa nih, gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini sebenarnya slide saya yang paling terakhir, tapi menjadi penting sekali karena bab 3 gitu ya. Bab 3, kalau Anda sedang meriset teman-teman, kalau Anda sedang meriset, ketika Anda menulis gitu ya, ketika Anda menulis itu jangan dimulai dulu dari bab 1, bab 2 kemudian bab 3. Tetapi buat desain penelitian gitu ya. Anda harus mendesain penelitian sama seperti Anda ingin memiliki rumah impian Anda gitu ya. Jangan kemudian Anda berpikirnya adalah udahlah nanti dibangun yang apa dulu lah, saya bangun kamar mandinya dulu, saya bangun bagian tamannya dulu, tetapi bukan semacam itu, tapi Anda harus mendesain. Gitu ya, Anda harus mendesain. Sama seperti kerjaan orang-orang arsitek gitu ya. Anda harus membuat plan-nya dulu, Anda harus membuat gambaran dulu. Riset ini gitu ya, mau diarahkan kemana? Dengan fenomena yang semacam ini, saya mau mengarahkannya kemana? Ke kuantitatif atau kualitatif, atau mixed method gitu ya. Mixed method itu juga ada lagi, campuran antara kuantitatif dengan kualitatif, atau mungkin pakai yang baru, big data misalnya. Big data analisis, mau yang mana nih? Gitu ya. Gimana Mbak Genta cara menentukan itu? Cara menentukan itu ya tergantung Anda mau mengambilnya dari sisi apa nih gitu ya. Itu sebenarnya menjadi hak dari seorang peneliti gitu ya. Menjadi hak dari seorang peneliti. Saya ingin melihat situasi COVID ini dengan kuantitatif. Kenapa? Saya ingin mencari data secara general gitu ya. Misalnya apa? Kalau mencari data secara general, artinya Anda kepingin tahu data itu dengan jumlah yang lebih banyak, jangan pakai kualitatif, akan jadi rumit gitu loh, akan jadi rumit. Pakai kuantitatif gitu. Kalau Anda ingin tanya pendapat banyak orang. Tapi kalau Anda ingin melakukan risetnya, gitu ya, melakukan risetnya dengan cara Genta, saya nggak kepingin cari data dengan jumlah banyak, Mbak. Tetapi saya kepinginnya lebih intens, lebih membangun intimitas gitu ya. Saya ingin benar mengulik dengan dalam sekali. Maka jangan pakai kuantitatif gitu ya. Pakailah kualitatif. Jadi hanya tergantung kebutuhan dari peneliti gitu ya. Jadi nggak ada yang salah gitu ya. Anda pakai kuanti, mau pakai kuali, big data, mixed method, itu hak Anda sebagai peneliti. Jadi tergantung kebutuhan. Makanya riset itu tergantung kebutuhan. Dan kebutuhan itu nanti dibatasi dalam sistematika penulisan disebut sebagai rumusan masalah. Anda harus membatasi sekali. Jangan sampai membuat rumusan masalah yang abu-abu. Dalam artian, kok bahasanya kayak ini ya. Biasanya peneliti pemula ya, nulisnya adalah dampak, bagaimana tingkat dampak ini itu, atau bagaimana faktor-faktor. Wah ini kok risetnya kayak kuantitatif ya, tapi ngakunya kualitatif. Nah, makanya ini harus clear sekali. Pemilihan diksi atau pemilihan kata itu jadi penting. Karena nanti kalau enggak, Anda akan kesulitan gitu ya untuk menentukan itu. Nah, ini adalah sistematika penulisan dari bab 3 gitu ya. Dari bab 3 yang sebenarnya antara kuantitatif dan kualitatif itu hampir sama gitu ya. Hampir sama. Oh kalau misalnya Mbak Genta nggak cerita di sini pun kalian juga bisa belajar mandiri kok gitu kan melalui buku. Tetapi saya ambilkan poin-poin penting dalam artian apa yang harus Anda pahami dan harus Anda isi untuk menjelaskan atau menuliskan bab 3 metode penelitian. Dan yang paling penting teman-teman, jangan sampai menulis bab 3 itu copy paste dari buku ya, dalam artian begini, biar kelihatan keren gitu ya, kelihatan keren dan kelihatan saya membaca banyak, saya akan
ambil sebanyak-banyaknya dari buku apapun, buku metode apapun, gitu ya, biar kelihatan saya intelek. Jangan begitu. Riset itu harus jelas, harus clear. Anda mau menggunakan yang mana, gitu ya. Jadi kalau bisa gunakan satu buku yang sama, dalam artian biar itu tidak memecah caranya, gitu, tidak memecah cara Anda. Jadi ada loh, gitu ya. Ada misalnya mahasiswa itu begini. Dia jenis penelitiannya, gitu ya. Jenis penelitiannya itu kok kayaknya itu dengan model etnografi ya, tetapi dia mengambil datanya itu dengan gaya model fenomenologi. Nah, itu macam-macam jenisnya. Tapi mungkin saya nggak masuk ke sana ya, karena saya hanya menjelaskan sistematika penulisan aja. Di 31 itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian 32 itu situs penelitian, 33 itu teknik pengumpulan data, 4 itu sumber data, 35 itu teknik penentuan informan. Wah, Mbak Ginta agak kocar-kacir nih ya nulisnya. Kemudian 36 ada teknik analisa data, dan yang terakhir adalah teknik keabsahan data. Nah, keabsahan data ini jarang dipakai biasanya, gitu. Jarang dipakai dalam artian boleh dipakai, boleh enggak, gitu ya. Boleh dipakai, boleh enggak. Tapi kalau misalnya Anda dalam penelitian kuantitatif, keabsahan data ini disebutnya bahasanya adalah bukan keabsahan ya, tetapi validitas data, gitu ya. Istilahnya adalah validitas data. Saya mulai dari 31, pendekatan udah jelas, kualitatif gitu ya. Jenisnya apa? Macam-macam, banyak gitu ya. Gimana cara menentukannya Mbak Ginta? Sesuai kebutuhan. Gitu ya. Sekali lagi saya bilang sesuai kebutuhan. Anda inginnya yang apa? Ada studi kasus gitu ya. Ada studi kasus, kemudian ada etnografi, ada etnometodologi, ada fenomenologi, ada life history. Ini menarik, life history. Life history ini biasanya digunakan untuk meriset dengan jangka waktu yang sangat lama sekali. Misalnya Anda diriset, diteliti oleh seorang peneliti dari anak-anak itu ya, sampai Anda kemudian nikah. Ini sering kali dipakai di negara-negara maju ya. Misalnya Jepang itu menggunakan life history untuk mengecek data statistik kependudukan. Tidak seperti Indonesia, yang kemudian data statistik kependudukan itu dilihat dalam jangka waktu 10 tahunan, yaitu sensus penduduk. Nah, kalau di Jepang, Anda dilihat mulai dari Anda bayi sampai kemudian Anda menikah, kemudian Anda misalnya bercerai, kemudian sampai Anda meninggal, itu data itu ada. Ini menggunakan life history misalnya. Ada grounded research, ada hermeneutika, ada analisis wacana kritis gitu ya, atau menyebutnya CDA, critical discourse analysis. Ini disukai sekali oleh mahasiswa-mahasiswa yang terlahir di era pandemi gitu ya. Kenapa? Risetnya menggunakan media. Jadi nggak perlu turun langsung ke lapang, dalam artian yang dijadikan subjek Anda penelitian adalah media gitu ya. Media digital atau mungkin Instagram atau mungkin laman Facebook dan sebagainya seperti itu, dan berita-berita di koran. Nah, itu pakai itu, analisis wacana kritis. Kemudian ada 32 situs penelitian. Situs penelitian ya, ini ya sekali lagi, kualitatif ini memang agak rumit gitu ya dalam membuat argumentasi. Jadi bukan hanya menyebutkan nama lokasi. Kalau di kuantitatif itu kan biasanya sebutan aja nama lokasi itu lebih mudah gitu ya. Dan sah aja untuk disebutkan begitu. Tapi kalau dalam kualitatif, kenapa disebutnya bukan lokasi penelitian tetapi situs penelitian? Itu karena Anda tidak hanya menyebutkan bahwa saya sedang penelitian di lokasi ini, tetapi yang paling penting adalah argumentasinya. Kenapa ambil di situ? Ya, kenapa mengambil di situ? Kalau sampai peneliti masih bisa belum siap, dalam artian masih ragu-ragu, kenapa di situ misalnya? Kok kenapa harus menelitinya mahasiswa UB di pandemi COVID global ini kayak begini? Kenapa kok bukan mahasiswa UI? Kenapa kok bukan mahasiswa UGM misalnya? Anda harus menemukan argumentasi yang begitu clear gitu ya. Jadi nggak boleh hanya menyebutkan mahasiswa UB, mahasiswa UI nggak boleh. Misalnya, kenapa saya harus menyebutkan mahasiswa UB? Jelas gitu ya. Mahasiswa UB itu adalah mahasiswa terbanyak di antara Indonesia, gitu ya. Kalau mereka masuk, gitu ya, dari jumlah angkanya, makanya jangan bilang kualitatif itu nggak pakai angka, justru menggunakan adalah dari argumentasi, gitu ya. Kalau dimasukkan 2020. Bisa nggak bayangin kota Malang yang begitu kecilnya kemudian kedatangan mahasiswa yang belum divaksin? Apa jadinya? Gitu ya. Itu hal-hal yang kemudian memperkuat bagaimana seorang peneliti kualitatif itu membangun argumentasi pada situs penelitian. Kemudian di 33 ada teknik pengumpulan data.
Jadi cara mengumpulkan data itu ada 3 jenis ya. Ada observasi itu harus dilakukan secara langsung ke lapangan. Tapi ada yang sifatnya partisipan dan non-partisipan gitu ya. Saya minta waktunya tambahan ya untuk panitia ya. Kalau partisipan gitu ya, namanya observasi itu kan mengamati gitu ya. Kalau partisipan berarti Anda itu terlibat secara langsung. Dalam artian kayak Mbak Genta kasih contoh kasus tadi, itu adalah modelnya partisipan. Misalnya saya membayangkan diri saya gitu ya, itu beneran memang mahasiswa 2020. Itu sifatnya apa? Saya terlibat dalam identitas yang sama, observasi partisipan. Kalau observasi non partisipan, ya Mbak Genta posisinya sebagai dosen meneliti itu gitu loh. Jadi saya bukan identitas itu secara langsung, tetapi saya bisa melakukan observasi itu. Itu bedanya gitu ya. Anda berada dalam satu identitas yang sama, ataukah Anda tidak berada dalam satu identitas yang sama. Kalau Anda bukan berasal dari satu identitas yang sama, maka Anda bisa menyebutnya sebagai non-partisipan gitu ya. Kemudian ada wawancara. Ada 3 jenis wawancara itu. Terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Kalau terstruktur gitu ya, saya sebutkan aja tetapi tidak digunakan di kualitatif ya. Terstruktur itu adalah kuesioner, teman-teman. Dia tertutup gitu ya. Terstruktur itu kuesioner. Kenapa disebut dengan terstruktur? Karena dia diberikan pertanyaan secara sengaja. Peneliti membatasi penelitiannya tuh dengan sangat sengaja. Jadi memang dia nggak mau diotak-atik oleh fenomena. Jadi saya yang mengatur fenomena itu. Saya yang akan membatasi fenomena itu dapat dijelaskan. Itu adalah terstruktur. Disebutnya adalah kuesioner, gitu ya. Wawancara terstruktur itu sama dengan kuesioner. Kemudian kalau tidak terstruktur, ya namanya itu panduan wawancara, atau disebutnya sebagai guide interview, nyebutnya biasanya. Kayak gimana tidak terstruktur itu? Ya udah, Anda datang ke lapangan, gitu ya. Anda datang ke lapangan, Anda bertemu dengan informan, Anda kemudian tidak menyiapkan pertanyaan dengan terlebih dahulu, tetapi Anda mengajak ngobrol dia. Bisa jadi itu bagian dari observasi, tetapi sekaligus Anda melakukan wawancara. Jadi kepiawaian dari peneliti kualitas itu harus benar-benar pinter sekali. Gitu ya. Dia harus pinter wawancara. Sampai kalau kalian bisa memahami ya, untuk berlatihan wawancara itu, kalau sampai orang yang Anda dekati itu nggak sadar kalau Anda sedang melakukan wawancara, berarti Anda sudah menjadi peneliti profesional. Gitu ya. Anda nggak kerasa sama sekali kalau Anda sedang diteliti. Nah, kalau yang semi terstruktur itu gimana? Semi terstruktur itu hampir sama dengan tidak terstruktur, tetapi Anda sudah menyiapkan panduan wawancara, gitu ya. Jadi kayak misalnya simple banget, latihan wawancara pertama itu kalau Mbak Genta tuh sering menggunakan 5W1H. Itu cara untuk biar tidak terlewat, ya. Apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, siapa, itu pasti selalu saya tanyakan. Gitu ya. Tapi kalau Anda masih peneliti pemula tuh kerasa banget tanyanya kaku banget gitu ya. Jadi nggak luas. Jadi kalau kita peneliti yang sudah profesional nggak kerasa. Anda diajak ngobrol sambil masak, Anda diajak ngobrol sambil curhat tentang masalah mantan pacarnya, terus balik lagi ngasih pertanyaan, nah kayak gitu. Nah itu Anda harus berlatih untuk hal-hal semacam itu. Kemudian ada dokumentasi ya. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi. Dari mana dapatnya? Banyak gitu ya. Dokumentasi itu bukan foto ya. Bukan hanya foto ya, tetapi artikel jurnal, berita online ataupun offline, dokumen institusi formal atau non formal, apapun itu disebut sebagai dokumentasi. Kemudian sumber data, ada data primer, ada data sekunder. Nah, ini sebenarnya untuk penjelasan aja. Data primer itu nyebutnya first hand gitu ya, tangan pertama. Apa itu? Data primer itu didapatkan dari tangan pertama itu maksudnya wawancara, gitu ya. Wawancara itu adalah first hand. Kenapa kalau disebut dengan first hand? Saya sebagai peneliti mendapatkan dari orang yang ingin saya teliti secara langsung melalui bentuk percakapan, ngobrol. Itu first hand, gitu ya. Kalau yang namanya data sekunder, gitu ya, data sekunder itu didapatkannya dari tangan kedua, second hand. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, saya ingin meneliti tentang pandemi COVID gitu ya, pandemi COVID itu dengan cara, karena saya nggak kepingin tertular COVID, saya nggak mau pakai data primer, saya nggak mau wawancara, saya pakai data sekunder. Caranya gimana? Saya menggunakan hasil tulisan orang lain, misalnya gitu ya. Makanya kayak artikel jurnal, berita-berita itu disebut dengan data sekunder, gitu ya. Itu kan sama-sama orang kan yang nulis ya, hanya saja dia mewujudkannya ke dalam satu produk akhir gitu ya, yang disebut sebagai tulisan gitu ya. Nah, saya menelitinya itu menggunakan tulisan dia, bukan menggunakan percakapan dia
gitu ya. Nah, artinya ketika itu sebuah tulisan bisa jadi itu tereduksi gitu ya, atau bisa jadi dikurangi. Nah, itu adalah bentuk dari data sekunder. Kemudian ada teknik penentuan informan. Kalau dalam kualitatif biasanya ada snowball sampling, ada purposive sampling. Snowball sampling, kata snowball itu kan bola salju yang berputar gitu ya. Yang ingat itu gini, snowball itu seringkali digunakan ya, seringkali digunakan ketika Anda melakukan riset di tempat-tempat yang Anda tidak pernah mengenal sama sekali. Itu snowball. Ya, menggelinding. Anda harus ketemu dengan satu informan yang disebut sebagai informan kunci, ya, key informan. Informan kunci, artinya informan kunci, dia hanya apa ya, yang pegang kunci itu hanya satu orang. Itu ada di dalam snowball sampling. Jadi saya ketemu dengan satu orang, siapapun itu, Mbak, apakah harus seorang wali kota, harus ketua RT? Enggak, siapapun bisa menjadi informan kunci, asalkan dia sudah sudah memenuhi standar bahwa dia adalah orang-orang yang memang benar-benar tahu tentang isu itu. Misalnya saya kepingin riset tentang yang COVID tadi gitu ya, saya lebih milih mana gitu ya. COVID-nya yang mana dulu? Kalau COVID-nya cerita tentang pengalaman mahasiswa, ya saya jangan milih dokter dong gitu ya. Yang saya pilih adalah mahasiswa 2020 gitu kan. Makanya tergantung dengan ininya, substansinya apa gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali. Snowball itu dia punya informan kunci. Setelah itu dari informan kunci itu akan menyarankan. Jadi kita minta saran. Selanjutnya saya harus menemui siapa ya. Nah, ketemu dengan si B. Dari si B itu nanti akan minta saran juga ketemu dengan siapa. Nah, jadi itu bergulir. Selanjutnya ada purposive sampling. Kalau dalam purposive sampling itu nggak ada yang namanya informan kunci, gitu ya. Nggak ada namanya informan kunci. Adanya itu informan utama atau tambahan, gitu ya. Utama atau tambahan. Kenapa? Karena purposive sampling itu digunakan seorang peneliti kalau Anda meneliti di tempat yang Anda sebenarnya sudah tahu. Neliti komunitas Anda, neliti tetangga Anda, neliti tempat di mana Anda tinggal. Tapi kalau misalnya nih Mbak Ginta ini orang Probolinggo ya, gitu ya. Saya nggak pernah tahu tempat itu, maka saya jangan sekali-sekali pakai purposive sampling. Saya harus gunakan snowball, gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar saya tahu, jangan pakai snowball, gunakan aja purposive. Nah, kalau purposive itu informannya sudah disediakan di awal. Jadi kita sudah nulis, gitu ya. Kita mau ketemu dengan siapa itu sudah ditentukan oleh peneliti. Bedanya itu. Jadi nggak pakai informan kunci. Jadi langsung aja datang ke lapang. Kemudian ada teknik analisa data. Saya menuliskan di situ tergantung dari jenis penelitian yang mana, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pakai etnografi punya teknik analisa data tersendiri yang beda dengan hermeneutika, beda dengan critical discourse analysis, beda-beda, gitu ya. Tapi prinsipnya itu ada model reduksi. Jadi prinsipnya ya secara umum, kalau kualitatif itu reduksi data. Jadi reduksi data itu habis kita wawancara kan kita transkrip tuh ya. Transkrip itu kan mendengarkan secara utuh tanpa memotong apapun. Jadi benar-benar diceritakan utuh. Kemudian direduksi, artinya ada cerita-cerita yang dipotong atau dipangkas sesuai dengan kebutuhan dari rumusan masalah. Kemudian ada penyajian data gitu ya, data display. Yaitu tadi tergantung dari kita mau menggunakan apa nih jenis penelitiannya. Jadi datanya mau yang mana yang disediakan, yang dimunculkan. Misalnya satu orang itu ketika ditranskrip ada 6 halaman misalnya. Nah, kita mau menyajikan data yang mana? Kemudian sampai di fase namanya penarikan kesimpulan, itu juga begitu. Kita mau menyimpulkan apa? Makanya data dari informan, apapun itu penting, teman-teman. Makanya Anda satu kali penelitian sebenarnya gitu ya. Ketika Anda melakukan penelitian skripsi ataupun penelitian untuk tugas dari baris ini, sebenarnya satu rumusan masalah Anda itu nanti bisa terpecah gitu ya, bisa digunakan untuk menulis jurnal dengan lebih dari satu judul. Makanya tergantung pinter-pinter aja gitu ya. Jadi data itu harus dihemat-hemat dan harus hati-hati sekali gitu ya. Harus hati-hati sekali. Data itu harus dihemat. Mbak Ginta bilang begitu ya. Sama ketika Anda skripsi nanti, dosenmu itu nggak akan pernah ngerti sama sekali kok Anda wawancara apa. Ya, mau Anda bohong mau enggak, dosen nggak ngerti gitu ya. Makanya tergantung kalian mau datanya digunakan semuanya atau enggak. Kalau kalian pinter ya, cerdas untuk memilah itu data penelitian itu seperti duit gitu ya. Anda punya duit 100.000, mau Anda habiskan sekali pakai ataukah Anda mau irit-irit sampai berapa hari. Itu sama dengan data riset. Misalnya Mbak Genta, penelitian skripsi Mbak Genta itu saya bisa pecah ke dalam 4 jurnal pada saat itu. 4 jurnal penelitian.
Dan nulisnya enggak ya pada saat saya lulus, enggak. Sampai kemudian yang paling terakhir itu saya nulis tentang skripsi saya itu 3 tahun kemarin. Padahal saya udah lulus tahun berapa. Artinya data itu bisa dihemat-hemat. Jadi menurut saya skripsi saya ini relevan nih dengan di tahun sekarang dan saya bisa pamerkan ke mahasiswa misalnya. Saya coba tulis ke dalam jurnal, masuk, lolos, kemudian saya tampilkan. Padahal itu penelitian tahun berapa? Tahun 2010. 3 tahun kemarin ya berarti masih 2019. Relevan kok, gitu loh. Jadi tergantung. Jadi Anda itu punya data jangan dipikir sekarang, nanti gitu ya. Siapa tahu dari Anda ada yang pengen jadi peneliti atau menjadi dosen atau apapun gitu ya. Itu bisa digunakan. Kemudian terakhir gitu ya, teknik keabsahan data ini juga sama tergantung dengan jenis penelitian. Hanya saja saya ambil dari Densin dan Lincoln. Itu biasanya disebut sebagai triangulasi. Gitu ya. Triangulasi itu kan segitiga begini ya. Ada modelnya gitu ya, ada macam-macam jenisnya. Ada triangulasi metode, berarti datamu itu keabsahannya gitu ya, benar atau enggak. Itu kemudian dipertanyakan melalui metode-metode. Dalam artian ini benar nggak sih datamu gitu ya. Siapa tahu dia meneliti kualitatif ternyata dia bohong datanya. Nah, coba dicek di dalam riset-riset dengan metode kuantitatif misalnya. Benar nggak hasilnya? Sesuai nggak? Atau hampir mirip nggak? Nah, itu adalah triangulasi metode. Antar peneliti, nah ini penting sekali, antar peneliti biasanya ini menggunakan forum gitu ya. Saya punya penelitian, kemudian data saya, itu saya seminarkan gitu ya. Misalnya Anda datang dalam sebuah seminar gitu ya, Anda presentasikan, kemudian ada orang yang memberikan sanggahan. Nah, itu sebenarnya proses bagaimana antar peneliti saling memberikan komentar gitu ya. Misalnya saya datang ke satu seminar, tentang seminar lingkungan misalnya, tentang masalah ekologi misalnya. Saya ketemu dengan peneliti ekologi lainnya. Terus dia menyanggah, kok begitu ya? Di data enggak semacam itu, proses dari triangulasi, mencari kebenaran dari orang lain. Sumber data, kalau sumber data berarti dicek aja dari data primer atau data sekunder, gitu ya. Nah, benar nggak sih dengan wawancara yang semacam ini, data di buku itu hampir sama? Atau dia kok jadi beda jauh misalnya. Nah, itu tergantung peneliti nanti. Jadi Anda mau memasukkan yang mana. Termasuk juga dengan teori gitu ya. Ngecek antar teori. Saya penelitian dengan menggunakan teori ini tapi kok hasilnya hampir mirip ya dengan teori yang satunya. Nah, itu kemudian harus dipertanyakan. Oke. Saya rasa cukup gitu ya. Saya rasa cukup pemaparan materi dari saya serahkan ke Mbak MC. Oke, terima kasih banyak Mbak Genta atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali. Dan tadi banyak rincian menarik ya mengenai penulisan bab 3, seperti data yang harus dihemat, penggunaan istilah-istilah gitu. Nah, Kak Truli sendiri gimana nih tanggapannya terhadap penyampaian materi Mbak Genta tadi? Betul banget nih Kak, namanya penyampaian materi yang disampaikan oleh Mbak Genta tadi dari awal banget ya bagaimana logika berpikir membentuk latar belakang kuali dan kuanti dan sampai ke sistematika penulisan bab 3-nya sendiri. Kayak gitu benar-benar rinci sih. Kalau sejauh ini aku menangkap apa yang telah disampaikan oleh Mbak Genta. Dan Niska nih setelah ini kita akan ngapain sih Niska? Berikut bertanya, silahkan mengirimkan hashtag tag. Lalu setelah dipersilahkan oleh MC, teman-teman boleh bertanya langsung melalui on mic maupun melalui kolom chat. Seperti itu. Oke teman-teman, seperti yang sudah dibilang Niska tadi bahwa ini adalah sesi diskusi. Maka dari teman-teman semua jangan sampai melewatkan kesempatan untuk bertanya kepada Mbak Genta ya mengenai penyampaian materi yang tadi atau mungkin di luar itu tetapi masih dalam lingkup mengenai penyusunan karya tulis, boleh banget langsung kalian tanya dan kalian langsung kirim hashtag tanya di kolom komentar. Yuk
Yuk teman-teman boleh banget tanya, langsung aja kirimin hashtag tanya. Karena kapan lagi coba kita bisa tanya mengenai penulisan bab 3 sama ahlinya. Ayo dong, tanya aja gitu. Kalau misalnya sharing terkait dengan penelitiannya juga boleh, yang lagi dikerjakan atau semacam apa, boleh, silahkan. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Talidah. Kepada Mbak Talidah, apakah ingin on mic atau silahkan saja gitu? Atau melalui kolom chat? Ya, boleh langsung aja ya. Terima kasih MC. Jadi saya ingin bertanya Mbak, tadi kan ada mengenai kalau peneliti itu boleh bertindak tidak jujur untuk memperoleh data yang jujur. Nah, saya mau sharing dikit Mbak dulu. Waktu awal maba pernah mencoba mau ikut PKM RSH, terus meneliti tentang mungkin agak sensitif tentang prostitusi terselubung. Nah, saat itu emang itu ya idenya dari dosen juga Mbak. Tapi nggak lolos, jadi emang nggak pernah tidak pernah dilakukan. Nah, saya penasaran kalau misalkan memang itu dilakukan, itu kan agak cukup bahaya ya Mbak, soalnya rencananya juga bakal menyamar kayak ya menyamar gitu Mbak mahasiswanya, jadi nggak ngaku gitu untuk wawancara ke pihak-pihak terkaitnya. Nah, kalau begitu, kalau untuk misalkan ya terjadi sesuatu itu ada nggak sih Mbak perlindungan terhadap peneliti misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Terima kasih Mbak. Oke, ini langsung saya jawab gimana nih panitia? Boleh langsung dijawab? Iya, boleh Bu. Oke, terima kasih Talida, pertanyaan yang menarik sekali ya. Mahasiswa tapi nelitinya di awal-awal tentang masalah prostitusi. Ketika kita melakukan sebuah penelitian, ada yang namanya etika penelitian, gitu ya. Ada namanya etika penelitian. Jadi misalnya di dalam buku yang Mbak Genta sebutkan tadi itu, di situ cukup jelas sekali gitu ya, menjelaskan tentang masalah etika penelitian. Nah, kalau kita sekolah di negara-negara di luar Asia, gitu ya, di luar Asia, misalnya di Australia, itu ada namanya Belmont Report, gitu ya, Belmont Report. Belmont Report itu adalah etika penelitian yang memang dipakai gitu ya dalam kancah internasional kalau Anda ingin melakukan satu penelitian. Tidak hanya terkait dengan masalah prostitusi. Ada perlindungan nggak? Ini sebenarnya tidak hanya dalam hal perlindungan Anda sebagai peneliti, tetapi adalah orang yang akan Anda teliti, subjeknya, gitu ya. Nah, makanya kenapa gitu ya, dalam etika penelitian di kualitatif itu memang tidak bisa secara terbuka seperti orang melakukan riset kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu kan Anda bisa memperkenalkan diri sembari membawa angket atau kuesioner yang sudah di-print atau mungkin lembar-lembar misalnya di ini ya yang lagi ngetren di mahasiswa ini di-share di status WA gitu ya, tolong dong, minta tolong diisi bla 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 bla, identitasnya apa, itu kan clear ya, jelas sekali. Itu kalau dalam kuantitatif enak gitu ya. Tapi kalau dalam kualitatif, ketika Anda riset kualitatif kan artinya thick description ya. Anda ingin memahami satu fenomena dengan sangat mendalam, apalagi kasusnya prostitusi nih. Jangankan prostitusi, misalnya Anda meriset tentang masalah gembong narkoba, premanisme di Indonesia, atau mungkin jaringan preman di Asia gitu ya. Saya pernah membaca tentang masalah riset semacam itu gitu ya, dan diceritain juga sama dosen saya dulu. Itu hal yang luar biasa rumit. Kenapa? Kita mau wawancara deketin informannya rumit, kalau misalnya nanti data gitu ya, data itu harus disamarkan, sebutnya adalah pseudonim gitu ya, pseudonim. Pseudonim tuh, bentar, tak tulis di chat gitu ya. Pseudonim ini sering digunakan. Pseudonim itu digunakan dalam riset kualitatif itu begini, dia disamarkan, mulai dari nama informan, nama lokasi, semuanya itu disamarkan, gitu ya. Itu samaran, namanya pseudonim. Jadi Anda di bagian latar belakang harus menjelaskan dengan clear, gitu ya. Jadi kan ini riset yang nggak aman nih tentang prostitusi. Anda jadi tidak enak, dalam artian ketika Anda berpura-pura itu kan sebenarnya Anda mendapatkan data yang sangat banyak sekali. Karena apa? Mungkin orang-orang yang bekerja di prostitusi itu kan jadi nyaman ya dengan Anda, dalam artian dia kan nggak merasa kalau Anda lihat ya, dia nggak merasa bahwa dia diteliti. Tapi begitu kerasa banget kalau diteliti, dia kan menyebutkan datanya itu kan nggak secara natural gitu ya. Dan itu kemudian
tantangan menjadi seorang peneliti kualitatif. Termasuk juga, gitu ya, termasuk juga. Misalnya, mohon maaf, tadi Mbak Talida kan pakai jilbab nih ya. Ketika Anda melakukan riset, gitu ya, menggunakan jilbab ketika itu adalah di tempat prostitusi, penerimaan identitas Anda, gitu ya, itu akan sangat sulit sekali, gitu ya. Sampai kemudian dalam riset yang sangat profesional sekali, teman saya, gitu ya, teman saya, dia ada di Malaysia, dia sampai kemudian mengubah dirinya menjadi salah satu orang yang menjajakan diri, gitu ya, di tempat prostitusi. Itu adalah bagian bagaimana dia kemudian ingin mendalami tentang kehidupan sebagai seorang yang, mohon maaf, gitu ya, bekerja di bidang prostitusi, seperti itu. Itu sampai harus mengubah identitas. Nah, tergantung gitu ya. Nah, makanya kalau dalam tulisan itu sebenarnya harus dipseudonim. Kalau enggak, Anda kan sebenarnya sedang ibaratnya gitu ya, dalam bukunya Denzin gitu ya, Anda sedang menipu gitu ya, menipu seorang informan. Informan Anda tipu kan sebenarnya Anda pura-pura tuh ya, melakukan penelitian dalam artian dia nggak tahu kalau diteliti. Kemudian Anda menuliskan tentang kisahnya tanpa Anda meminta persetujuan kepada dia atau mungkin gitu ya. Nah, udahlah, yang penting tak samarkan gitu ya, saya samarkan. Tetapi Anda kemudian ada satu hal itu ya, tidak hati-hati menyebutkan nama asli dia. Nah, makanya itu semuanya harus dipseudonim. Termasuk sampai nama lokasi itu, sama nama lokasi, dan jangan sampai nih gitu ya. Biasanya nih yang sering saya temui di mahasiswa, kalau saya menguji, di pseudonim semuanya, tetapi di dalam bab 4 ditaruh gambar maps. Nah, itu udah keliru sekali itu ya. Itu kan sama aja dengan, loh, ini kan tempatnya di sini gitu loh. Berarti kan tidak jadi pseudonim dong. Kalau Anda memberikan gambaran umum tentang peta lokasi, pakai Google Maps biasanya itu yang sering. Ya sama aja bohong. Anda sedang tidak menutupi semuanya, tetapi Anda sedang membongkar gitu ya. Salah satu kepura-puraan Anda itu. Jadi kalau ada perlindungan sampai sejauh ini gitu ya, sampai sejauh ini. Saya sendiri pun yang melakukan riset tentang masalah tambang gitu ya, konflik tambang selama 5 tahun, tidak ada perlindungan untuk masalah itu. Jadi yang melindungi adalah diri Anda sendiri gitu, dari data-data yang kemudian harus macam apa ditampilkan. Dan jangan dikira gitu ya, dalam melakukan penelitian juga bisa membahayakan nyawa dari seorang peneliti. Makanya ketika penelitian itu membahayakan bagi nyawa seorang peneliti gitu ya, Anda bisa memilih dua hal. Yang pertama adalah Anda diam dan memang benar-benar menutupi itu semuanya dalam seumur hidup Anda, ataukah yang kedua, gitu ya? Ataukah yang kedua, kalau ternyata apa yang Anda teliti itu butuh advokasi, ya Anda harus segera mencari jaringan untuk mengadvokasi itu. Misalnya Anda sedang ingin meriset tentang masalah prostitusi, yang ternyata ketika Anda temui perempuan-perempuan yang kemudian dijual dalam penjualan prostitusi itu ternyata dia mengalami kekerasan seksual, misalnya. Anda mau menempatkan diri sebagai apa? Kalau Anda sebagai peneliti, gitu ya, maka Anda objektif aja, gitu ya. Berarti Anda nggak perlu berpikir bahwa harus mengadvokasi dia. Tapi ketika hasil dari penelitian Anda itu menggugah perasaan Anda bahwa ada tindak pelanggaran HAM di situ, ya Anda harus membangun atau mencari jaringan untuk membantu itu. Itu caranya sih. Anda mau menutup seumur hidup Anda, ataukah Anda ingin melakukan advokasi? Itu yang mungkin bisa saya respon untuk pertanyaan Mbak Talida. Baik, terima kasih Mbak Genta. Apakah ada tanggapan dari Mbak Talida? Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Mbak. Ya, benar sekali. Untuk identitas saya kan memakai jilbab, jadi mungkin agak sulitnya di situ. Tapi anggota kelompok saya yang lain laki-laki, Mbak. Jadi mungkin untuk ya saya lebih bagian laporan gitu, Mbak. Oke, mungkin. Jadi kalau ada anggota kelompoknya yang laki-laki, terus temannya yang laki-laki ya yang akan mewawancara ya. Iya. Tapi itu juga kalau dalam kualitatif itu pengaruh sekali ya teman-teman ya. Jadi isu yang akan kita teliti itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap jenis kelamin yang kita miliki misalnya. Ketika Anda laki-laki dan Anda melakukan penelitian tentang prostitusi gitu ya, itu juga akan membangun jarak yang agak jauh gitu ya. Kecuali Anda kemudian istilahnya Mbak Genta mohon maafnya nyewa si tadi gitu ya, perempuan-perempuan yang dijajakan dalam prostitusi. Nah, itu sampai seperti itu. Nah, kalau Anda perempuan, biasanya akan lebih mudah gitu ngobrolnya. Biasanya begitu. Jadi, memang harus ada pertimbangan-pertimbangan masalah
masalah feminis gitu ya. Dalam riset kualitatif itu memang benar hati-hati. Termasuk misalnya kalau Anda meneliti tentang anak-anak nih gitu ya. Sekalian aja gitu ya. Kalian meneliti tentang anak-anak di bawah usia 17 tahun. Kalau di psikologi itu ada apa namanya? Ada gambar persetujuan gitu ya. Ya memang itu dikeluarkan oleh psikolog kalau nggak salah. Jadi Anda tuh nggak boleh loh ya melakukan penelitian terus wawancara anak di bawah usia 17 tahun. Misalnya dia 7 tahun gitu ya. Gimana Dek rasanya apa namanya belajar online tuh nggak boleh sembarangan loh ya. Jadi kalau Anda sedang, untungnya ya bagi saya di satu sisi, untungnya di Indonesia itu anak orang ditanya-tanyain sama orang asing nggak apa-apa. Kalau Anda di luar negeri gitu ya, di negara-negara yang dia concern sekali, bisa-bisa Anda dituduh sebagai orang yang akan melecehkan gitu ya. Termasuk Anda mengambil foto juga itu juga agak hati-hati sekali. Jadi kalau ke anak-anak kecil itu dia harus ada pendamping gitu ya. Jadi nggak boleh dia tertekan secara psikologis terus Anda tanya-tanya itu Anda kasih makan permen gitu misalnya gitu ya. Saya melihat peneliti perempuan bawain permen nanti biar. Nah itu sebenarnya Anda sedang menindas dia kayak gitu. Jadi harus hati-hati sekali, dia harus ada pendamping. Termasuk misalnya memotret gitu ya. Anda meneliti tentang masalah kemiskinan terus Anda potret misalnya di pasar nih ya, pasar besar misalnya, Anda potret kemudian ada foto dari orang-orang yang kemudian Anda interpretasikan sebagai orang-orang miskin misalnya, itu nggak boleh kalau Anda sekolah di luar gitu ya. Ada namanya Belmont Report, Anda akan bisa kena hukuman. Dan salah satu hukumannya yang ngeri adalah sampai hukuman penjara gitu ya. Nggak boleh, jadi yang harus difoto adalah misalnya dari kakinya, itu ada macam-macam gitu ya, ada caranya. Foto di bagian kaki, tidak di bagian mana gitu kan. Nah, tapi bagi peneliti pemula ini yang harus hati-hati bagi saya adalah seringkali semua foto di-share gitu kan di dalam laporan. Nah, itu jangan sampai gitu ya, jangan sampai. Itu apa namanya? Pengalaman-pengalaman riset gitu ya. Dalam kualitatif agak ribet gitu ya, agak ribet kualitatif itu. Baik, terima kasih Mbak Genta. Jadi di dalam etika penelitian Belmont Record tidak hanya peneliti, namun juga informan yang bisa juga mendapat perlindungan berupa identitas diri yang disamakan atau pseudonim agar informan nyaman gitu. Dan misalkan ternyata informan dalam situasi yang berbahaya, mungkin kita bisa melakukan advokasi atau bisa juga menguburnya seumur hidup seperti itu. Oke, dan teman-teman semua, untuk sesi diskusi ini masih berlangsung, dan untuk kalian yang mau tanya, boleh silahkan langsung share, ketik tagar tanya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Mas Alif Bagas. Untuk Mas Alif Bagas, dipersilakan untuk on mic dan mengajukan pertanyaan ke Mbak Genta langsung. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya dari Mbak Haris. Saya di sini tuh sebenarnya tadi tertarik apa yang disampaikan oleh Mbak Genta, bahasanya Mbak Genta pernah memiliki permasalahan tambang ya Mbak. Itu kalau dari saya bukan tanya sih, namun sharing-sharing aja bagaimana pengalaman pada saat di peristiwa ataupun konflik tambangnya. Saya juga tertarik dan concern di bidang itu, dan insya Allah akan saya bawa ke penelitian lebih lanjut gitu Mbak. Mungkin bisa sharing-sharing aja sih Mbak, entah itu konfliknya atau gerakan penolakannya gitu Mbak. Terima kasih. Oke, Bagas boleh kalau misalnya Bagas pengen sharing-sharing, bisa minta nomor saya gitu ya sama Safira gitu ya. Boleh nggak apa-apa, saya dengan senang hati sekali bisa sharing dengan orang-orang yang punya apa ya concern riset yang sama dengan saya. Monggo saya persilakan Mas Bagas. Oke, bagaimana Mas Bagas untuk apa sharingnya apa sekarang atau nanti pakai jalur PC Mbak Genta? Kalau mungkin mau sharing sekarang dipersilakan. Mungkin sekarang dulu ya Mbak buat permulaan, dan biar acaranya juga biar hidup juga gitu. Jadi biar kan yang saya tahu itu kan
kita mengambil data riset di khususnya tambang kan kadang ada konflik antara warga sih Mbak. Kan ada warga yang pro, ada warga yang kontra. Kadang ternyata tuh ditelusuri ternyata warga tuh yang punya perusahaannya dan ada kaitannya yang sama perusahaannya. Itu bagaimana sih Mbak caranya biar apa ya istilah kata kan berhubung saya jurusan politik gitu biar licin itu bagaimana sih Mbak? Gitu. Terima kasih banyak. Oke, bisa langsung jawab ya saya? Oke, Bagas, ya itu memang ini ya Bagas ya. Jangankan Bagas cerita kayak begitu, malah Mbak Genta itu di tahun pertama melakukan riset tentang tambang, itu tahun 2014 kalau nggak salah, saya tuh malah salah nginap, ceritanya gitu ya, salah nginap ke tempat orang yang ternyata pro dengan perusahaan tambang, yang ternyata dia adalah kaki tangan dari perusahaan tambang. Begitu saya nyindir tentang tambang, suasana itu menjadi runyam gitu ya, menjadi runyam ketika saya menginap sudah dapat 3 hari, kemudian ekspresi gitu ya, manajemen ekspresi dari si informan saya itu berubah drastis kepada saya. Gara-gara itu salah memetakan gitu ya, di rumahnya ibaratnya kamu berani-beraninya nih ngomong tambang, di saat saya adalah orang yang menjadi kaki tangan dan kamu nggak ngerti aja kan gitu ya, ibaratnya gitu. Itu pengalaman yang terus sekali. Sebenarnya kalau misalnya kita dalam ranah penelitian ya Bagas ya, apapun itu, yang paling tepat adalah di ranah observasi, di ranah observasi. Jadi karena ada observasi yang keliru pada saat itu di Mbak Genta, hasilnya gitu ya, akhirnya dampaknya itu yang semacam itu. Kalau misalnya penelitiannya tidak terkait dengan masalah nyawa, nggak apa-apa gitu ya. Penelitian tentang masalah hal-hal yang disukai oleh masyarakat, hal-hal yang misalnya seperti pemberdayaan atau apa, itu kan hal-hal positif yang kemudian masyarakat suka gitu ya dengan hal yang semacam itu. Tapi kalau misalnya ini terkait dengan masalah kekuasaan gitu ya, ini harus hati-hati sekali. Observasi. Nah, cara yang mungkin ya saya bisa menyarankan ke Bagas. Observasi apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu melakukan pemetaan aktor misalnya. Jadi observasi itu misalnya yang paling terkenal dan sering saya lakukan juga itu adalah namanya transect walk gitu ya. Saya mungkin bisa tuliskan di sini. Transect walk. Transect walk itu adalah proses jalan-jalan gitu ya. Anda jalan-jalan ke sekitar tempat Anda melakukan penelitian tentang masalah tambang itu. Anda benar-benar petakan. Manakah orang-orang yang menurut Anda dalam konteks observasi itu Anda lihat bahwa mereka adalah orang yang punya kekuasaan dan manakah kemudian orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Makanya dalam penelitian kualitatif segala banyak pengetahuan kita untuk meneliti masyarakat itu digunakan. Contoh nih gitu ya. Saya melakukan risetnya pada saat itu ini di tambang di Malang gitu ya. Ini saya cerita pada saat saya riset di Kalimantan Timur. Itu kelihatan sekali dalam konteks tambang karena tambang besar ya, banyak tambang internasional dan nasional. Siapa orang yang berkuasa, siapa yang tidak berkuasa itu ditampilkan dengan simbol pakaian, gitu ya. Orang-orang yang menggunakan helm turun dari pesawat-pesawat kecil gitu ya. Saya nggak mungkin akan observasi ke dia gitu kan, dekat-dekat dia. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Nanti kalau saya wawancara ke dia, saya nanti nggak mendapatkan text description nanti yang dijawab adalah positif semua misalnya. Nah, tapi kalau misalnya saya melakukan penelitiannya di kawasan tambang yang kecil gitu ya, ini agak hati-hati sama seperti yang Bagas cerita tadi. Bisa jadi yang ditanyain adalah justru dia adalah orang pemilik gitu ya. Biasanya pertambangan rakyat biasanya kayak gitu. Itu yang agak tricky banget ya menurut saya. Ini penguasa atau bukan ya? Kok kayaknya penampilannya biasa saja biasanya. Malah dia bos besarnya gitu ya. Banyak loh yang kayak begitu. Itu di tambang-tambang di Jawa biasanya kayak gitu. Makanya harus transect walk gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau penelitian apapun itu, Mbak Genta akan sarankan Anda harus pernah jalan-jalan ke situ gitu ya. Harus petakan benar ini tempat apa, di mana tempat orang berkumpul gitu ya. Itu nyebutnya prosesnya adalah transect walk gitu ya. Tapi kalau misalnya di teman-teman sosiologi itu ada proses namanya social mapping gitu ya, melakukan pemetaan sosial. Di mana sih sebenarnya ada tempat-tempat misalnya ya, kalau misalnya saya riset tentang masalah tambang, saya akan cari tempat di mana orang berkumpul dan suka untuk kegiatan rasan-rasan atau gibah. Gitu. Saya akan cari itu ketika saya dimanapun. Misalnya kalau di kawasan tambang, itu biasanya mereka akan berkumpul gibahnya itu di kadang bukan di warung kopi di sekitar itu ya, tapi di tempat masjid atau musola, gitu ya. Jadi harus datang ke tempat ibadah orang Muslim gitu ya. Dan ke situ kemudian saya mendengarkan, curi dengar itu ya, dari orang-orang yang lagi wudhu, pekerja-pekerjanya gitu ya, mereka rasan-rasan. Nah, itu adalah proses observasi, gitu ya.
Jadi memang dalam observasi itu harus benar-benar kayak detektif gitu ya. Proses Anda menjadi seorang detektif itu benar-benar diuji sekali itu ya. Jadi bukan Anda datang kemudian, Pak, permisi Pak, saya mau melakukan penelitian, Pak, saya mahasiswa ilmu politik misalnya. Enggak yang semacam itu. Tetapi bagaimana Anda hadir, kehadiran Anda itu sampai apa ya tidak dirasakan oleh orang, karena sampai orang tuh taruh percaya atau tidak taruh curiga sama Anda, itu udah hebat sekali gitu ya. Itu proses sangat hebat dan itu perlu dilatih. Dan nggak bisa dalam riset kualitatif itu seperti orang sebar kuesioner sehari 2 hari selesai, tetapi dia adalah proses menahun. Misalnya ini mungkin semester 2, kamu akan melakukan riset skripsi misalnya. Anda harus melakukan riset itu observasi sampai 1 tahun sebelum Anda benar-benar wawancara gitu. Harus kayak begitu. Nggak bisa kemudian Anda tiba-tiba datang terus karena Anda pinter dari kampus, wah ini saya akan gunakan teori yang saya punya nih gitu. Nggak bisa kayak begitu. Jadi harus benar-benar melakukan pemetaan full gitu ya. Nah, itu harus hati-hati dan harus tekun dan telaten itu. Itu mungkin Bagas yang bisa saya respon dulu di awal ya, sebelum nanti mungkin bisa WA Mbak Ginta gitu ya untuk ngobrol lebih lanjut. Oke, Siap, Mbak. terima kasih Mbak Ginta atas jawabannya. Bagaimana Bagas? Apakah ada tanggapan lagi? Oke, udah ya cukup. Berarti, oke, silahkan Bagas. Ada tanggapan Bagas? Oh enggak, oke. Cukup. Oke, terima kasih banyak Bagas atas sharing-sharingnya ya. Berarti apa yang dibilang Mbak Genta tadi supaya tidak terjadi kesalahan worst case gitu, informannya salah gitu. Jadi kita sebelumnya harus melakukan observasi secara telaten dan memang di kegiatan observasi kita sebagai peneliti tentunya sangat-sangat diuji ya Mbak. Makanya kita harus teliti dan melakukan pemetaan-pemetaan mana kira-kira informan yang tepat dan mana tempat-tempat yang bisa dijadikan sumber informasi bagi peneliti sebelum mewawancarai seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Isna ini. Kepada Mbak Isna, apakah ingin langsung disampaikan melalui on mic? Boleh. Jadi gini Mbak, izin bertanya. Perihal tentang, sebenarnya saya nanya tentang 2 pertanyaan. Yang pertama itu tentang observasi. Jadi kan observasi itu ada partisipan dan non-partisipan. Dari yang Mbak sudah jelaskan kan, saya kayak mengambil kesimpulan kalau misalnya observasi partisipan ibaratnya berarti kita mengobservasi dengan identitas penulis yang sama, maksudnya identitas kita sebagai peneliti sama informan kita itu identitasnya sama, misalnya mahasiswa, dan kalau misalnya yang non partisipan itu identitasnya beda. Kalau misalnya tapi dari yang pernah saya baca kan observasi partisipan dan tidak partisipan itu observasi yang secara kayak terlibat langsung dan tidak. Ketika kalau misalnya kita melakukan observasi, kita peneliti misalnya sebagai mahasiswa, tapi kita nggak terlibat langsung atau tidak menanyakan langsung kepada informan atau bahkan kita mengobservasi sesama mahasiswa, tapi mahasiswanya itu mahasiswa yang berbeda gitu Pak, Mbak. Maksudnya mahasiswa UB dengan mahasiswa UIN Malang gitu. Terus kalau untuk pertanyaan kedua, mungkin dari pendekatan jenis penelitian, terus teknik analisis data dan teknik keabsahan data itu emang apakah harus sama sesuai dengan pendekatan oleh para masing-masing tokoh, karena kan mengingat pendekatan misalnya etnografi, fenomenologi itu mempunyai tokoh masing-masing, terus tokoh dari fenomenologi kan misalnya ada tokoh yang berbeda ya Mbak. Terus juga apakah dari pendekatan analisis data dan keabsahan data itu harus sesuai sama pendekatannya oleh para tokoh yang kita pilih atau enggak ya Mbak? Gitu Mbak. Oke. Saya bisa menangkap pertanyaannya Isna. Pertanyaan pertama terkait dengan masalah observasi ya. Kalau misalnya saya meneliti tentang mahasiswa, terus saya juga mahasiswa, apakah itu disebut sebagai observasi partisipan atau non partisipan gitu ya? Kira-kira gitu ya? Benar ya Isna ya? Tapi tidak bisa tidak bisa disederhanakan bahwa sama-sama
sama-sama dengan status mahasiswa, terus kemudian itu bisa disebut sebagai observasi partisipan misalnya. Kenapa? Tergantung apa yang kita riset gitu ya, tergantung apa yang kita riset. Misalnya nih, saya ingin melakukan penelitian tentang aktivitas marching band misalnya, marching band di UB misalnya. Nah, saya sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan marching band. Saya bukan bagian dari mereka. Walaupun status saya itu sama-sama mahasiswa UB. Maka di situ posisinya Anda bukan sebagai observer partisipan, tetapi adalah observer non-partisipan. Kenapa kok kayak begitu? Kan Anda tidak melakukan kegiatan yang sama. Gitu loh. Anda tidak melakukan kegiatan yang sama. Jadi, Anda tidak bisa disebut sebagai observer yang secara langsung terlibat gitu loh. Dalam artian Anda juga melakukan kegiatan yang sama gitu ya. Anda tidak melakukan itu, tetapi benar sih status sama-sama mahasiswa, tetapi kegiatan yang akan saya teliti itu jauh berbeda dengan kegiatan saya. Maka akan lebih condongnya adalah menggunakan non partisipan karena Anda mengambil jarak gitu ya, mengambil jarak untuk meneliti itu. Jadi kan kalau Anda meneliti mahasiswa marching band, Anda kan nggak harus mendaftar jadi mahasiswa marching band dulu kan, gitu loh. Kecuali Anda memang ingin menekuni riset tentang masalah mahasiswa marching band secara serius. Maka kemudian kalau Anda ingin menjadi seorang observer partisipan, ya Anda harus daftar, gitu ya. Anda harus terlibat dalam perkumpulan mereka. Itu saya merespon pertanyaan yang pertama, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, Mbak, apakah harus sama dengan semuanya? Iya, harus sama. Karena setiap jenis penelitian itu beda-beda gitu, Isna ya. Jadi beda-beda. Misalnya nih, Mbak Genta itu dari S1 sampai S2, itu saya menggunakan model jenis penelitian adalah etnometodologi, gitu ya, etnometodologi. Punyanya Harold Garfinkel. Harold Garfinkel ini adalah seorang sosiolog yang dimana dia diragukan metodenya pada saat itu. Dia diragukan di dalam asosiasi sosiologi internasional. Dia diragukan gitu ya. Kenapa? Karena dari penelitian dia, metode yang dia gunakan, itu dia agak positivistik dalam artian dia mencampurkan gitu ya, hitungan matematika, terus kemudian menggunakan ilmu bahasa, kalau nggak salah gitu ya, menggunakan ilmu bahasa, linguistik, dan dia nggak pure seperti orang-orang melakukan riset kualitatif dengan jenis penelitian yang lain seperti studi kasus atau mungkin fenomenologi, nggak yang semacam itu. Jadi kayak etnometodologi itu ya, kenapa dulu saya menggunakan itu? Saya meneliti tentang masalah ekofeminisme gitu ya, karena saya tertarik dengan pendekatan itu gitu ya, pemahaman ekofeminisme. Cara yang paling masuk akal gitu ya, untuk membuat saya bisa ngeblend gitu ya, bercampur dengan informan saya. Pada saat itu saya mahasiswa, yang saya teliti adalah pasangan suami istri semuanya. Nggak mungkin saya harus menikah dulu kemudian saya wawancara gitu ya. Tetapi yang saya lakukan adalah saya menggunakan metode itu, etnometodologi. Dia etnometodologi itu ada hitungan-hitungannya, jadi ada simbol-simbolnya gitu ya. Jadi nggak cuma direkam menggunakan wawancara, gitu ya, nggak menggunakan recorder aja, tetapi harus menggunakan video tersembunyi. Misalnya nih ya, dia memang agak ke psikologi juga gitu ya. Jadi misalnya gara-gara saya menggunakan metode etnometodologi, saya tuh bisa tahu gitu loh, melihat ekspresi gitu ya dengan hitungan matematika. Misalnya ketika informan saya menghela nafas dengan hitungan 3 detik, 10 detik, 7 detik, itu ada tanda-tanda yang berbeda gitu ya. Misalnya nih kayak misalnya kalian kayak begini nih ya. Ini yang muncul di saya itu kan hanya 4 wajah gitu ya. Ada wajahnya siapa aja sih ini? Ada Truli, ada Isna gitu ya. Kemudian ada Niska, ini wajah yang muncul. Nah, dari tadi saya mencermati ketiga wajah ini, gitu ya. Walaupun kalian nggak mengucapkan apapun, saya melihat bagaimana Anda mengernyitkan dahi, bagaimana Anda kemudian membenarkan jilbab Anda, cara duduk Anda, apakah Anda paham atau enggak dengan saya. Nah, itu karena saya sudah terlatih pakai metodologi, saya bisa memahami itu kan. Oh, ekspresi wajahnya begini atau apa. Itu bagian dari metodologi dan ada hitungannya, ada simbolnya macam-macam. Simbolnya itu ya benar-benar simbol seperti tulisan-tulisan Yunani gitu ya, ada kayak tanda tambah, terus apa, bagaimana nada suaranya meninggi, nada suaranya merendah, dan itu nggak ada di jenis penelitian yang lain gitu. Nah, itu misalnya saya menggunakan itu karena saya ingin tahu relasi antara perempuan dan laki-laki kayak gimana sih gitu kan. Kalau saya pakai studi kasus saya nggak akan bisa menemukan bagaimana relasi patriarki antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga Jawa. Nggak kelihatan dalam studi kasus.
ya orang ngomong ya ngomong aja gitu kan. Tapi ketika saya menggunakan etnometodologi, saya tahu misalnya ketika perubahan suara suaminya itu meninggi gitu ya. Dalam artian kalau dalam metode itu, oh berarti dia sedang ingin memberikan perintah, dia menunjukkan legitimasi, saya lebih tinggi daripada kamu, gitu loh. Kamu posisinya lebih rendah daripada saya, gitu ya. Misalnya ekspresi-ekspresi itu kelihatan sekali dari nada suara atau apa, makanya itu ada hitungan matematika. Jadi beda gitu kan. Kalau misalnya saya pakai etnometodologi, kemudian saya masukkan analisa datanya pakai etnografi, ya beda gitu kan. Jadi nggak bisa dicampur aduk gitu. Itu respon saya untuk dua pertanyaan punya Isna. Oke, terima kasih Mbak Genta. Gimana Isna? Apakah ada tanggapan dari jawaban Mbak Genta? Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Saya sudah mulai mengerti. Oke, baik. Terima kasih Isna atas pertanyaannya. Berarti tadi teknik analisis berarti harus berdasarkan dengan jenis penelitian ya Mbak. Tidak bisa untuk dicampur aduk. Dan untuk observasi partisipan dan non partisipan itu sesuai dengan kebutuhan bagaimana kita mencari data tersebut seperti itu. Oke, dan teman-teman semua. Oke, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dah. Pas banget nih dari sesi diskusi kita berakhir karena keterbatasan waktu juga. Mungkin kepada Mbak Genta, Mbak Genta ingin menyampaikan closing statement seperti itu? Closing statement ya, apa ya? Ini aja lah, nasihat aja ke kalian. Jadi kalau kalian ingin meneliti itu, mohon untuk melakukan observasi itu jauh-jauh hari gitu ya. Jangan sampai karena misalnya kebutuhan kalian yang paling mendesak, misalnya mata kuliah skripsi misalnya gitu ya, kalian masih kelihatan masih lama nih gitu. Kalian harus melakukan observasinya itu jauh-jauh hari. Kenapa? Biar kalian tidak salah dalam mencari atau mengulik data, terutama menggunakan riset-riset kualitatif. Dan tentunya jangan takut untuk mencoba. Bagi saya itu gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Anda mau menggunakan kuantitatif, kualitatif atau mixed method dan lain sebagainya, dicoba aja gitu ya. Dicoba aja mana yang kemudian paling terbaik biar fenomena itu bisa diungkap. Nah, itu. Baik, terima kasih Mbak Genta atas closing statement tadi yang berupa saran untuk kita semua yang masih mahasiswa menuju skripsi, walaupun emang masih jauh, tetapi pasti kita akan menghadapinya nanti. Oke, teman-teman, sebelum kita benar-benar di akhir nih, aku akan memberikan beberapa kesimpulan atas materi yang tadi Mbak Genta telah jabarkan. Yang pertama itu adalah mengenai kita sebagai peneliti, terutama untuk riset kualitatif. Dalam riset kualitatif ini peneliti akan berpura-pura untuk terjun di masyarakat, alias kita akan berperan di masyarakat seperti itu supaya mendapatkan sumber-sumber data yang tepat. Selanjutnya itu di bab 3, itu yang benar adalah metode penelitian, bukan metodologi. Dan untuk sistematika bab 3, seperti yang telah Mbak Genta sebutkan tadi, ada pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan tentunya kita pakai pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian ada banyak. Kita bisa pakai sesuai kebutuhan yang tadi disebutkan Mbak Genta, itu ada studi kasus, etnografi, etnometodologi, fenomenologi, life history, grounded research, hermeneutika, dan analisis wacana kritis, dan masih banyak lainnya. Yang kedua itu ada situs penelitian. Dalam kuali kenapa tidak dikatakan lokasi penelitian? Karena yang poin pentingnya di sini adalah bukan tempat penelitian tersebut, tetapi adalah argumentasi mengapa kita memilih lokasi penelitian tersebut. Yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di observasi ada 2, partisipan dan non-partisipan. Wawancara ada 3, terstruktur yaitu kuesioner, tidak terstruktur panduan wawancara, dan yang terakhir ada semi terstruktur. Dan terakhir itu dokumentasi. Dokumentasi itu berasal dari artikel jurnal, berita-berita, ataupun dokumen-dokumen pemerintahan formal maupun non-formal ya. Keempat itu ada sumber data. Dari sumber data ini ada 2, data primer yang tentunya kita dapatkan secara langsung. Yang kedua ada data sekunder, data yang kita dapatkan dari orang lain.
Kelima, teknik penentuan informan, ada snowball sampling, yaitu informan kunci. Yang kedua adalah purposive sampling, dipakai ketika kita sudah tahu tempat yang akan kita teliti. Yang keenam ada teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini sebenarnya sesuai dengan jenis penelitian yang kalian ambil. Oke, namun secara umum di penelitian kualitatif ini teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Yang ketujuh ini teknik keabsahan data, tidak semuanya memakai, tetapi di teknik keabsahan data sesuai dengan buku dari Lincoln tadi adalah Mbak Genta mencontohkan menggunakan triangulasi data. Menggunakan segitiga bisa ditriangulasi melalui metode antar peneliti ataupun dengan mengecek teorinya. Seperti itu. Oke, teman-teman semua, aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah bergabung dan menyempatkan waktu di webinar BRC volume ketiga ini. Namun sebelum benar-benar ditutup, aku meminta kalian untuk membuka kamera ya, karena kita ada sesi dokumentasi nih teman-teman. Boleh banget teman-teman semua untuk membuka kameranya. Nah, sambil nanti teman-teman on cam, kami mengingatkan teman-teman untuk mengisi presensi kepulangan dan jangan lupa untuk screenshot Zoom-nya sebagai bukti kepulangan. Yuk semuanya on cam. Ayo dong. Yuk teman-teman, masih ditunggu nih on cam-nya biar sama-sama kelihatan wajahnya saat didokumentasi. Oke, mungkin dari panitia boleh mengomando sesi dokumentasi ini. Baik, saya akan mengomando ya. Oke, hitungan ketiga, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Slide 2 ini nggak ada yang on cam. Oke, nggak apa-apa. Langsung ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, terima kasih kepada panitia. Nah, karena acara ini diawali dengan doa, maka kita akhiri acara ini dengan doa juga. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke teman-teman, karena kita udah penutup ya, berarti emang bener-bener udah di akhir acara nih. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar BRC kali ini. Dan juga terkhusus saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Genta Mahardika selaku pemateri kita pada hari ini yang telah memberikan banyak insight-insight baru, ilmu-ilmu untuk kita ke depannya yang akan pastinya nanti menjalankan penelitian ya. Seperti itu, semoga materi-materi yang telah diberikan oleh Mbak Genta bisa kita manfaatkan dengan baik. Seperti itu. Oke teman-teman, aku Truli Rizkini Rahayat dan Niska Kamalia selaku MC mewakili teman-teman panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-teman, setelah ini akan ada BRC volume keempat. Kita akan bertemu di sana. See you teman-teman semua. Sampai jumpa di BRC keempat. Terima kasih banyak semua. Terima kasih, pamit dulu ya.
Terima kasih, Mbak. Iya Mbak, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih Mbak Genta. Sama. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Itu di BRC 4, jangan sampai ketinggalan loh BRC 4-nya. What I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. Yeah, you say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you can drown out the crowd. Try as they may, they could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I Oke guys, ini fall. nggak ada lagi. Kayaknya nggak ada sih. Oke deh, alhamdulillah lancar. Siti makan ya Siti. Mantap, kue lebaran pasti. Oke, karena misal lagi ada tamu katanya, jadi aku yang mimpin. Kita bakal evaluasi kayak biasa. Mungkin bisa dari acara dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari acara mau menyampaikan beberapa evaluasi, nggak banyak sih, karena emang udah bagus. Yang pertama, terutama untuk MC sih ini. Yang pertama tadi pas pembukaan ada beberapa kali yang ngomongnya barengan antara Kak Tulis sama Niska. Itu mungkin buat MC ke depan, Rara sama Faris mungkin bisa diberiin pelajaran, koordinasinya lebih di untuk background-nya Kak Arja bagus ya. Oke. Back to topic. Terus tadi habis pemaparan materi atau habis sesi tanya jawab tadi, baik Kak Truli sama Niska mic-nya agak kalau Kak Truli tadi ada noise, ada bocor dari luar. Kalau Niska tadi kayaknya ada trouble dikit, nggak kedengeran suaranya beberapa kali. Terus udah sih mungkin itu. Terus ini yang terakhir, panggilan ke penanya tadi, Kak Truli manggilnya Bagas, pada itu angkatan 18, jadi aku agak serem dengernya. Jadi aku lupa tadi sumpah. Iya, Aku manggil iya. langsung nama, ya Allah. Ya aku juga langsung kayak dek. Udah sih mungkin itu aja. Sama ini mungkin ya antusiasnya dari BRC 1 ke sini mungkin makin menurun, jadi tadi kita pesertanya paling banyak 37. Mungkin itu aja sih dari aku. Bisa aku kembalikan ke Kak Talida.